وأتوب إليه علمنا وبه شيخنا سر النبي وللنبي بسر سورة الفاتحة إلى حضرة النبي جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا ومحتنا والمسلمين خصوصا المؤلف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 9. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, man jaa al mautu. Nah, itulah. Dapat ya lah. Man jaa al mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihi al islama fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatun wahidatun. Artinya barang siapa menemui akan dia oleh maut, datang akan dia oleh mati, padahal keadaan dia masih menuntut ilmu. Tujuannya menuntut ilmu supaya menghidupkan dengan ilmu itu akan agama Islam. Artinya supaya ilmu agama itu jangan tinggalan di kita. Maka orang ini mati. Nah, maka adalah antaranya dan antara anbiya, para nabi, antara orang tadi dengan para nabi di dalam surga, yaitu 1 derajat juga. Nah, padahal orangnya lain orang alim nih, penuntut ilmu aja. Cuman niatnya nih tupang yang membuat derajatnya sederajat dengan nabi di dalam surga. Kata Abu Darda, ujar Abu Darda ini sahabat Nabi, li'an ata'allama, bahwasanya li'an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya ya min qiyami lailatin. Artinya demi Tuhanku, bahwasanya bahwa aku belajar ilmu akan satu masalah ilmu nih, maka itu terlebih kasih kepadaku. Artinya lebih aku senangi daripada mendirikannya aku akan ibadah semalaman. Nah, jadi menuntut ilmu ini akhlaknya, gawiannya para sahabat Nabi. Dan lagi kata Abu Darda, jadilah ada firman Allah Ta'ala Al-Quran, ada hadis tuh sabda Rasulullah, ada perkataan sahabat disebut asar. Nah, perkataan sahabat ini walaupun sahabat yang memandirnya dihukumi hadis sebenarnya, maka disebut asar. Jadi di bawah hadis itu ada asar, perkataan para sahabat. Maka para sahabat ini bila berpandir kawa juga dijadikan dalil. Jadi perkataan para sahabat dijadikan dalil, sama seperti Al-Quran dan Al-Hadis. Maka ujar Abu Darda, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khairi wasairun nasi hamaju, itu tertinggal waw lawan alif, hamaju la khaira fihim
fi'il madhi yang ketiga, hamaja hamaju. Nah, hamaju la khaira fihim. Asal maknanya hamaju itu lapar, ja'a la khaira fihim. Artinya bermula orang yang alim dan orang yang belajar ilmu, keduanya bersekutu keduanya di dalam kebajikan. Artinya biar alim benar mun kada ada yang belajar kada jadi pahala juga. Biar banyak yang belajar mun kada ada yang melajari kada jadi pahala juga. Jadi bersekutu antaranya, bersama-sama di dalam kebajikan. Dan segala manusia yang lain daripada dua golongan itu, nah, menuntut ilmu kada, alim kada, maka sejahat-jahat manusia, maksudnya seperti orang yang kelaparan. Orang kelaparan tuh macam-macam ya kena ujung-ujungnya ya kalau. Nah, apa yang ada dimakan kada tahu pun orang Nah, itu maksudnya sejahat-jahatnya asal makna kelaparan. Yang tiada ada kebajikannya pada mereka itu. Kada ada dalam diri mereka orang yang kada menuntut ilmu, dan lain ulama juga kada menuntut ilmu juga, kada ada kebaikan dalam diri mereka itu. Dan kata Abu Darda lagi, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun ar-rabi'a wala takunir rabi'a fatahlik. Artinya jadikan dirimu itu alim. Nah, mun kawa kita alim, atau orang yang belajar ilmu. Mun kada alim belajar ilmu, atau kada belajar kita misalnya, tapi orang yang katuju mendengarkan orang yang mengajar ilmu. Nah, di sini jadi ada 3 derajat: ulama, alim, orang yang belajar, dan orang yang mendengarkan. Jadi levelnya itu berbeda. Amun orang yang belajar dengan yang mendengarkan tuh sama-sama hadir sebenarnya, sama-sama duduk, sama-sama panat burit. Ya kalau cuma di sini dibedakan kada sama. Di mana perbedaannya? Orang yang mendengarkannya itunya mendengar saja. Kada ada berpikir hendak mencatat, kada ada berpikir hendak memutalaahi. Maka ciri khas orang yang belajar itu ada catatan, nah, ada kitab. Itu ciri khasnya. Sedangkan yang mendengarkan ini bagus juga hadir, cuma ibarat inya buli ka rumah tuh mun nyai kada ingat ngalih membuliki. Kada ada catatannya. Nah, apa tadi guru tadi leh jah. Nah, kada ingat lagi sama aku jah. Nah, nya mendengarkan aja, Bang. Kada ada catatannya, kada ada kitabnya aja kita. Nah, itulah perbedaannya. Jadi ada alim, ada muta'allim, penuntut ilmu, ada mustami'an yang hanya mendengarkan. Nah, jauh cuma ujar si Abu Darda ini, jadilah engkau orang alim. Mun kada kawa orang alim penuntut ilmu yang ada catatan di kita, ada kitab. Mun kada kawa jadi penuntut ilmu mustami'an, mendengarkan barang. Nah, nya naran mendengar ada aja manfaatnya. Wala takun ar-rabi'a, jangan engkau menjadi orang yang keempat. Apa orang yang keempat? Alim kada, penuntut ilmu kada, mendengari kada juga. Patahlik, maka engkau celaka. Jangan jadikan diri kamu itu orang yang keempat, yang lain daripada orang yang 3 itu, maka jadi binasalah kamu Jesiden. Di riwayat yang lain masih ada yang keempat itu bagus. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an atau au sami'an. Nah, yang keempatnya itu au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Jangan engkau jadi orang yang kelima. Nah, yang keempat tuh yang ketujuh aja kita. Aku ini aja menuntut ilmu, mun alim kada, menuntut ilmu kada kawa juga, hadir mendengar kada kawa juga. Cuma aku ini ketujuh aja, pangju aja. Nah, ketujuhnya itu barang yang bagusnya tuh. Ada ketujuhnya. Nah, itu muhibban aja kita. Amun kita ini mun empat tuh kada masuk, ketujuh ada juga sarik. Nah, ini berbahaya benar nih. Ini generasi Abu Jahal. Amun kayak ini nih. Dan kata apa? Imam Atha, majlisu ilmin yukaffiru 70 majlisan min majalisil lahwi. Nah, ini bacaannya nih ada di kitab sini.
Artinya perhimpunan orang-orang yang duduk belajar ilmu, majelis ilmu tuh, dudukan situ di majelis ilmu, ada gurunya, ada kitabnya, ada yang belajar, yaitu menghapus akan dosa 70 perhimpunan dosa, 70 tempat perhimpunan orang yang duduk daripada tempat duduk orang-orang yang bermain-main. Maksud bermain-main di sini bahasa Arabnya lahwi. Maksudnya ini nang kayak tempat orang bermaksiat. Bermaksiat itu macam-macam tuh. Lalaki bini-bini kada muhrim, bini orang yang bini seorang terkumpulan di situ bejugitan. Satu. Itu ada dosanya sebenarnya. Dan dosanya itu menimbulkan murkanya Allah. Jadi Allah sebenarnya hendak menurunkan bala lawan orang itu. Kenapa? Kenapa didiamkan? Jadi seluruh masyarakat itu sebenarnya terumpat dosanya. Dosa apa? Jangan kan umpat kada hadir di situ aja. Dosa berdiam. Ulamanya berdiam juga. Gubernurnya berdiam juga. Saraba berdiam bertaan. Lalu berdosa sekampungan. Hanya satu tempat yang di situ diadakan acara-acara yang bermaksiat lawan Tuhan. Nah, tetapi alhamdulillah satu majelis ilmu manahan atau maimbangi dosa tempat-tempat yang kada bagus itu 70 tempat. Nah, berarti kita bila sudah misalnya 70 ninto bertambah 1 71, majelis ilmunya cuma 1, ya bala turun tuh. Karena kada kau lagi meimbangi. Maka syukur benar kalau di kampung itu ada majelis ilmu banyak. Jadi mau ingat di 50 tempat maksiat masih aman-aman aja. Nah, itu anunya diantaranya. Jadi Allah Ta'ala tuh memandang orang yang hadir di majelis ilmu, orang yang mengkaji, masih mau mengkaji ilmu agama, itu dalam pandangan Allah Ta'ala. Atau umpat yang lain juga kada disiksa tuh. Nah, jadi jasidin majlisu ilmin yukafiru sab'ina majlisan min majlisil lahwi. Artinya perhimpunan orang yang duduk belajar ilmu itu yaitu menghapuskan akan dosa 70 perhimpunan orang yang duduk daripada tempat duduk orang-orang yang bermain-main, artinya yang lalai lawan Tuhan. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ujar sahabat Nabi Umar radhiyallahu anhu, mautu alfi abidin qaimil laili wa shaimin nahari. Boleh dibaca qaimul laili, boleh qaimil laili, boleh lah. Qaimul laili wa shaimun nahari ahwanu min alimin basirin bihalalillahi wa haramihi. Artinya mati 1000 orang yang abid, yang ahli ibadah, 1000 orang meninggal dunia baik-baik, yang mereka itu mendirikan ibadah semalaman, tiap malam beribadah, dan puasa tiap hari, sehari-sehari. Puasa sehari-sehari artinya tiap hari. Maka kematian yang 1000 orang yang ahli ibadah, puasa tiap hari malam, tiap malam beribadah ini terlebih mudah, terlebih ringan daripada mati seorang yang alim, yang orang alim tersebut mengetahui ia akan barang yang dihalalkan Allah Ta'ala dan yang diharamkannya. Nah, maksudnya ulama fikih meninggal sama menyamai meninggalnya 1000 orang yang ahli ibadah. Itu ulama fikih aja, apalagi ulama yang tasawuf begini ya. Dan kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, talabul ilmi, tuh kelebihan alif lah. Itu kan bacanya talibu ya, kalau yang bujurnya talabu isim masdar. Talabul ilmi afdalu min salatin nafilati. Kalau toknya panjang, tok simpail. Nah, kada cocok lawan maksudnya. Talabul ilmi afdalu min salatin nafilati. Artinya bermula menuntut ilmu itu terlebih afdal daripada berbuat sembahyang sunat. Nah, itu ujar Imam Syafi'i. Yang berpandar ini Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, Imam mazhab. Ada yang julak PI atau berpandar. Syahdan,
Ketahui olehmu bahwasanya hai segala orang yang menuntut ilmu karena akhirat, menuntut ilmu karena akhirat niatnya, maka bahwasanya segala ayat Quran yang menjadi dalil dan segala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dalil dan segala perkataan ulama dan perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dalil yang menyebutkan ilmu dan kelebihan orang yang menuntut ilmu dan kelebihan orang yang mengajarkan ilmu itu hanya sesungguhnya murad dengan ayat itu, yaitu maksud murad yang dimaksud dengan dalil-dalil di atas itu yang membicarakan tentang ilmu itu, yaitu adalah ilmu yang memberi manfaat pada agamanya dan memberi manfaat di dalam akhiratnya, seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Ibad dan lainnya yang telah tersebut dahulu itu. Jadi kada berdatan ilmu juga pang jasidin, ilmu yang fardu ain maksudnya. Bermula ilmu yang memberi manfaat itu seperti yang disebutkan oleh Sayyidi Abdullah Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Haddad nih. Dahulu itu yaitu ilmu yang terkandung, maksud yang tersebut itu ilmu yang terkandung, yang tertulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan ilmu yang tertulis terkandung tersebut di dalam Arba'in Al-Usul, dan ilmu yang tersebut di dalam Minhajul Abidin, dan ilmu yang tersebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah, dan ilmu yang tersebut di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang hamba terjemahkan di dalam kitab ini, dan ilmu yang tersebut di dalam kitab Hidayatus Salikin yang hamba terjemahkan daripada kitab Bidayatul Hidayah dan lain-lainnya. Itu contoh-contoh kitab yang termasuk manfaatnya, manfaat akhirat. Dan demikian lagi segala kitab ilmu tasawuf, semuanya itu yaitulah ilmu yang memberi manfaat, karena kitab tasawuf itu telah terkandung di dalamnya ilmu usuluddin. Jadi yang ngaran kitab-kitab tasawuf itu ciri khasnya mengandung ilmu usuluddin, ilmu sifat 20 dan ilmu fikih. Nah, jadi orang-orang sufi ini kadang meninggal ilmu fikih. Dan yang fardu ain, yang tiada dapat tiada daripada mengetahui akan dia, maksudnya yang kada kawa kada aja kita wajib mengetahui akan dia. Nah, oleh segala orang yang suluk, yaitu orang yang menjalani jalan akhirat. Jadi kita tuh hendak berpikir supaya di akhirat selamat, lalu kita mau menjalani jalannya, itu disebut suluk. Yang menyampaikan ke dalam surga dan menyampaikan surga itu kena di akhirat, dan juga menyampaikan kepada ma'rifat akan Allah Ta'ala di dunia dengan mengetahui sebenar-benarnya yang membawa akan takut akan Allah Ta'ala. Jadi ilmu itu bila dipelajari makin ada rasa takut kita lawan Tuhan. Dan dari karena inilah kata Imam Malik radhiyallahu anhu, nah gurunya Imam Syafi'i, ujar Imam Malik, waman tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa, nunnya batasdid, faqad tazandaqa. Sambungannya, waman tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa, waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Artinya barang siapa menuntut ilmu tasawuf dan dia tiada ia mengetahui ilmu fikih, ilmu tasawuf dituntutnya, ilmu fikih kada dituntutnya, lalu inya kada mengetahui ilmu fikih yang fardu ain, tapi yang fardu ain juga lah fikihnya, maka bahwasanya jadi zindiklah dia. Nah, jadi zindik. Arti zindik nih tuh orang tadi bilanya mengaji tasawuf ya kada mau belajar fikih, cagar jadi ilmu sabuku aja kita. Zindik tuh bahasa orang bahari, orang zaman Majapahit bahari. Nah, kalau kita tahu ini ilmu sabuku, bisa kada sembahyang lagi, tamat sudah. Gara-gara kada belajar fikih. Jadi siapa belajar tasawuf aja kajiannya tuh, kada mau fikih ini kulit aja aku nih cagar bahaya tuh. Nah, jagar jadi zindik naranya. Maka zindik ini ujar guru sekumpul dikubur dipukuli orang. Jadi guru baharis wah dibukakan Allah Ta'ala kasat melihat orang yang zindik ini meninggal dunia waktu di zaman sidin, dipukuli orang di sidin dikubur. Maksudnya dipukuli malaikat tuh.
Dan barang siapa menuntut ilmu fikih saja yang dituntutnya dan tiada menuntut ilmu tasawuf, maka bahwasanya jadi fasiklah dia. Nah, fasik pulang. Arti fasik di sini fasik dalam pandangan Allah lah. Fikih aja dipelajarinya, tasawuf kada mau belajarnya, tauhid kada mau, apa fikih itu bang? Nah pokoknya haram, pokoknya halal aja tahu benernya, punya bila jadinya haram tuh bang, kada mau main inat tuh bang, sampai kata hetahi karasnya, bila jadinya haram titik. Nah, nya ahli bang ilmu fikih. Nah maka kada mau belajar tasawuf, orang yang kayak ini disebut fasik. Padahal bujur gawiannya, tapi disebut fasik. Nah fasiknya dalam pandangan Allah fasik. Kenapa disebut fasik? Nah, orang yang benar beribadah tapi kada paham tasawuf, dalam pandangan Allah macam-macam. Yang macam-macam tuh secara garis besar orang tuh masih jahat lawan Allah Ta'ala. Bisa disebut Allah Ta'ala pencuri, maling, perampok di atas sajadah. Nah, kenapa aja disebut maling? Makanya beribadah harta sembahyang disebut Tuhan maling. Kenapa? Inya ada keakuannya tuh bang. Parasa inya yang kawa, parasa inya yang mampu, lalu merasa diri berisi kelebihan. Nah itu fasik narannya. Maka ini pian orang fasik dalam pandangan Allah inilah dosanya lebih ganal dari maksiat zahir. Kalau maksiat zahir berzina, mencuri misal, ya kalau imbah nintu pulang mabuk-mabukan misal nih, itu yang digawinya nintu, yang diturutinya nintu adalah pekerjaan binatang, ya kada. Nah, tapi kalau inya fasik dalam pandangan Allah, walaupun inya beribadah, tapi dipadakan Allah Ta'ala maling, mengambil sifat Allah Ta'ala. Ini orang fasik ini biasanya fasik dalam pandangan Allah nih. Orang ini biasanya bila sudah merasa diri bisi kelebihan, alim bang, ahli ibadah bang, banyak bisi kelebihan, timbul di hati ini rasa harat pada orang. Nah, rasa harat pada orang ini timbul dari sifat dua. Pertama, rasa kawa, rasa beisi. Nah, itu sombong sudah lawan Allah Ta'ala. Orang yang rasa kawa, rasa beisi kelebihan, itu lawan Allah Ta'ala sombong sudah. Di mana sombongnya? Ambil rasa harat itu mudah kayak menyaingi Tuhan tuh nah. Padahal yang sebujur-bujur kawa dan beisi itu Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tapi inya yang rasa kawa. Nah, maka jadi Allah Ta'ala nyawa itu mengambil sifatku. Kudrat iradat itu sifat Allah Ta'ala. Kenapa nyawa rasa paharatnya? Nah, adalah kita maling yang diambil sifat Allah. Yang dituruti itu sifat Allah. Kalau orang yang berzina tadi yang dituruti sifat binatang aja. Untuk alasannya, kalau kita sombong, rasa harat, rasa pintar, mempintar tuh disuruh, cuma rasa pintarnya nggak ada bagus. Nah, rajin beribadah disuruh, rasa paharatnya, pembanyaknya beribadah itu yang ada bagus. Maka mau kita kada belajar tasawuf, jelas sudah kita sulit menghindari rasa-rasa yang salah di hati itu. Nah, dan barang siapa menghimpunkan, nah artinya mengumpulkan antara keduanya, ilmu fikih dipelajarinya, ilmu tasawuf dipelajarinya, maka bahwasanya jadilah ia ulama yang muhakkik. Nah, yang muhakkik ini kita yang mantap, bahasa ini mantap, nahab kita, yang arif billah, yang kenal akan Allah Ta'ala, yaitulah yang bernama ulama ahli sufi. Nah, jadi kada mudah sebutan julukan ahli sufi itu. Yang sufi itu siapa? Orang yang ibadahnya tadi bujur, menggawi, berarti ada ilmunya. Dan lawan Allah Ta'ala ma'rifat, itu ahli sufi. Yang menghimpunkan mereka itu antara syariat. Nah, gawian bujur, syariatnya bujur, dan tarikat. Arti tarikat ini cara menuju Allah itu nah, ikhlas, sabar. Nah, itu tarikat termasuk. Dan hakikat orang itu sudah dibukakan Allah Ta'ala hijab sehingga inya kenal dengan Allah Ta'ala. Jadi ada di diri orang tersebut syariat, ada tarikat, ada hakikat. Itu disebut ulama ahli sufi. Bermula segala kutub, arti kutub itu kitab-kitab Imam Al-Ghazali
yang tersebut itu yaitu telah terhimpun di dalamnya itu usuluddin, yaitu ilmu i'tikad, ilmu sifat 20, dan terhimpun juga ilmu fikih, yaitu ilmu ibadah, dan adat. Arti adat ini tata cara minum, tata cara makan, tata cara mandi, tata cara berhubungan suami istri. Nah, itu adat naranya. Dan lagi di dalamnya itu ada ilmu tasawuf pulang, lengkap benar, yaitu dinamakan ilmu batin. Dan sekalian itu dinamakan, nah digabung seluruhnya, kita hendak kerjakan seluruhnya, disebut ilmu suluk narannya, atau disebut juga ilmu tariqat. Nah, jadi gabungan antara sifat 20, fikih, gabungan ilmu-ilmu tasawuf digabung kita amalkan. Nah, paham non beratan itu disebut ilmu suluk atau ilmu tariqat. Seperti yang lagi akan datang insyaallah ta'ala bicara sekalian itu di dalam kitab ini Jasidin. Dan itulah dinamakan ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat, dan dinamakan pula ilmu taqwa. Yaitulah yang disuruh Allah ta'ala mengambil akan dia, maksud mengambil ini mempelajari dan menjalani akan dia, supaya jadi bakal di dalam akhirat dengan firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Artinya, dan ambil oleh kamu akan bekal kamu di dalam akhirat, maka sebaik-baik bekal kamu di dalam akhirat itu yaitulah takut akan Allah Ta'ala. Dan tiada takut seseorang itu akan Allah Ta'ala melainkan dengan mengetahui segala ilmu yang tersebut itu. Nah, mun kada pernah belajar fikih sifat 20 tasawuf, datang di mana takutan dengan Tuhan? Seperti firman Allah Ta'ala, innama yakhsallaha min ibadihil ulama'u. Artinya hanya saja sesungguhnya yang takut akan Allah Ta'ala itu yaitu daripada hambanya yang ulama. Dan murad dengan ulama pada ayat ini, maksud murad itu yang dimaksud dengan ulama pada ayat itu dan lainnya daripada beberapa ayat Quran dan beberapa hadis Nabi SAW itu, yaitu ulama yang menjalani jalan ahli sufi. Nah, ada kalau innama yakhsallaha min ibadihil ulama aja. Ulama yang mana nih tuh? Nah, di jawabannya sini menjawab ulama yang menjalani jalan ahli sufi. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Ibad yang dahulu itu. Nah, Jasidin. Ini sudah Sidin bahas dahulunya ya kalau. Dan karena inilah berkata Syekh Al-Arif Billah Al-Alimur Rabbani Hasan bin Abdullah Fadal Balhaj rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Al-Fusulul Mufattahiyah wa Nafatatur Ruhiyah, dengan katanya, qad taqarrara madhhabus sufiyah al-yawma kataqarruri sairil madhahibi wa sara madhaban mustaqillan bi usulihi wa furu'ihi wa ahkamihi wa sairi ma yata'allaqu bihi, faman arada tahqiqahu wa tafaqquha fihi qadara alaihi bil qiraati ala masyayikhihi wa mutala'atil kutubil musannifati fihi ala atammi ma yakunu. Artinya sesungguhnya telah tetap, arti tetap ini sudah nahab benar, sudah mazhab ahlus sufi itu. Artinya sudah terang benderang mazhab ahlus sufi itu pada hari ini. Kenapa disebut terang benderang pada masa sekarang ini? Seperti tetapnya segala madhab yang empat. Coba kita lihat madhab yang empat tuh di seluruh dunia tuh kan madhab yang empat tuh yang paling banyak. Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Kayak 7 madhab sufi ini nih. Sudah terang benderang model kayak madhab yang 47 anunya tersebarnya di mana-mana di dunia ini, nah, dunia Islam maksudnya. Dan jadilah ia madhab sufi ini, artinya orang-orang yang penganut sufi ini, nah, seolah-olah madhab yang mustaqil. Arti mustaqil tuh seperti berdiri sendiri. Kayak di Indonesia kan ada anunya, ada organisasinya ya. Kalau bahkan Indonesia ini kiblatnya dunia kalau sufi. Kalau urusan sufi, tasawuf sekarang ini kiblatnya tuh di Indonesia. Karena pimpinan tertingginya orang Indonesia, Habib Lutfi. Kalau urusan tarikat ini mutabarah tuh, di sini anunya pimpinannya orang INO kan. Nah, maka madhab atau ajaran
ajaran yang dibawa mulai zaman Nabi ke sahabat Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, terus ke Imam Hasanul Basri, terus sampai ke Imam Junaid Al-Baghdadi, terus sampai ke Al-Ghazali, terus sampai ke imam-imam diantaranya Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, terus sampai ke kita Datuk Kalampayan, guru Datuk Kalampayan sampai ke kita, sampai ke guru Sekumpul, sampai ke kita saya ini bertani itu. Nah itu seperti model kayak kuat benar sudah terang benderang itu, nah jalurnya itu ada. Seperti model kayak madhab Imam Syafi'i itu juga fikihnya sama modelnya itu, nah aja dari segi alur pembawanya itu. Nah maka Jarsidin seperti madhab yang tersendiri yang merdeka dengan usulnya yakni ilmu usuluddinnya jelas dan furu'nya yakni ilmu fikihnya pun jelas. Nah maka kitab-kitab Imam Ghazali itu lah kandungannya itu tauhidnya sifat 20-nya ada, fikihnya ada, tasawufnya ada, model kayak mazhab baru modelnya tuh. Padahal ada mazhab baru pang ada itulah nyambung kayak Imam Al-Ghazali umpat Imam Syafi'i juga sidin kalau di bidang fikih. Cuma saking jelasnya tuh, saking teraturnya seperti kayak mazhab seorang, maksudnya kayak itu. Dan segala hukumnya pun jelas, yakni segala hukum haram dan halal dan hukum batal dan sah dan barang yang bergantung. Maksud bergantung ini yang berhubungan dengan dia. Maka barang siapa berkehendak akan mengetahui segala hakikat ilmu itu, menghendak paham bujur-bujur tasawuf je kita lah, tasawuf yang ada sifat 20 dan fikihnya nih, dan berkehendak mempaham akan barang yang di dalamnya itu, niscaya kuasa ia atasnya. Artinya kau aja kita mudah aja kuasa. Kenapa mudah? Dengan cara membaca segala kitab yang dikarang oleh masyayikh ahlu sufi, oleh guru-guru yang memang pakarnya dalam dunia sufi ini. Kitab-kitabnya banyak dalam dunia Islam, kitab-kitabnya banyak, terang benderangnya kita, kitab-kitabnya banyak, guru-gurunya ada, sanadnya ada. Ada betah salah tuh, yaitu kepada ulama ahlu sufi. Dan kuasa juga ia mentali, arti mentali itu hendak membaca, mengulang-ulangi itu nah kawa, imbah belajar mengulang-ulangi kawa akan segala kitab yang dikarang oleh mereka itu di dalam tasawuf ini. Kenapa? Karena kitabnya ada yang mahayabang tuh atas sempurna pengetahuan. Sempurna pengetahuan. Jadi apa yang diberi oleh Allah Ta'ala terhadap Imam Ghazali itu dituang sidin sudah dalam kitab-kitabnya. Apa yang diberi oleh Allah tentang ilmu-ilmu tasawuf kepada Imam Junaid Al-Baghdadi ada dalam kitab-kitab yang penerus-penerusnya itu. Ada berataan sudah. Nah maka karena yang di dalam segala kitab karangannya ahlu sufi itu telah terhimpun di dalam ilmu usuluddin dan ilmu fikih dan ilmu tariqat dan ilmu hakikat. Bermula ilmu yang menghimpunkan di dalamnya akan segala ilmu yang tersebut itu, yaitu dinamakan akan ya ilmu tasawuf yang sebenar-benarnya. Nah jadi bila kitab tuh kandungannya ada sifat 20-nya, usuluddinnya, fikihnya, tariqatnya, hakikatnya, itulah yang disebut ilmu tasawuf yang sebenar-benarnya jasidin. Dan barang siapa tiada masgul, nah kisah bahasa nah. Barang siapa tiada masgul, arti tiada masgul ini inya kada sibuk, perhatiannya kada ke situ. Tiada masgul di dalam menuntut ilmu tasawuf itu, kada tapi mau utamakan daun ilmu tasawuf, maka ada mereka itu alamat orang yang kurang imannya. Nah, jadi hendak tahu kita seorang aja kan kada menunjuk ke orang lah. Kita nih iman kita nih kurang kah, kuat kah? Nah lihati kemana kecenderungan kesibukan kita. Dan lagi kurang akalnya. Jadi mun kada mau belajar kitab-kitab yang sidin sambati tadi, kurang akalnya dan kurang juga agamanya. Kada tahu bang ya kalau kurangnya agamanya. Demikianlah disebutkan akan dia oleh Syekh Husain bin Abdullah di dalam kitabnya yang tersebut itu. Maka seyogianya orang yang berkehendak kemenangan di dalam akhirat menuntut ilmu tasawuf, hendak menang dalam negeri akhirat, menuntut ilmu tasawuf dan mengajarkan akan dia. Nah, imbah paham lalunya mengajarkan. Seperti orang yang menuntut, yang mengajarkan akan ilmu yang lainnya itu. Karena barang siapa menuntut ilmu tasawuf itu niscaya terkaya ia daripada ilmu yang lainnya. Artinya bila ia sudah belajar ilmu yang tasawuf yang fardu ain ini, inya kada bahajat lagi loh ilmu-ilmu yang lain itu. Karena itu sudah mencukupi aja kita. Adapun ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu, bila kita sudah belajar ilmu itu, tetap kita
tiada terkaya daripada ilmu tasawuf. Nah, artinya bila kita misalnya sudah kita nih ahli matematika, misalnya ahli biologi, atau dalam segi agama ahli hadis, ahli tafsir, ahli nahwu, tapi belum belajar tasawuf yang fardu ain ini, maka masih belum terkaya lagi. Artinya belum cukup lagi. Perlu mengaji pulang bahasa. Tapi kalau nya sudah belajar fardu ain yang tasawuf ini, munnya kada belajar matematika kada apa-apa. Munnya kada belajar ilmu tafsir Quran kada apa-apa. Munnya kada belajar ilmu nahwu, pian nih misal kada belajar ilmu alat, lalu kada bisa baca kitab, tapi belajar sudah ilmu tasawuf nang kayak ini nah, cukup je sudah, Tuhan kada menuntut. Tapi mun pian ahli membaca kitab, ahli tafsir, tapi belum sempat belajar yang sifat 20 ilmu tasawuf ini, tetap kita dituntut. Itu yang dimaksud kada terkaya aja sidin ini nah. Maka walaupun alim tapi kealimannya bukan tasawuf, maka tiada terkaya ia daripada ilmu tasawuf itu. Dan jika ada ulama yang sebesar-besar sekalipun, walaupunnya ulama, gelarnya macam-macam di belakangnya, pangkatnya macam-macam, cuma yang diketahuinya tuh spesialisasinya lain tasawuf, wajibnya belajar tasawuf. Karena ini fardu ain. Arti fardu ain tuh tiap bagi pelir wajib. Nah, kada kawa diwakilakan. Dan dari karena inilah kata waliullah yang amat besar, Sayyidi Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, ini waliullah taala. Jar kitab Dasuki ini kitab yang dilajarkan di kelas 3 aliyah Darussalam Martapura. Ini kalau nya alumni Darussalam tahu kitab Dasuki itu, kitab tauhid yang paling tinggi yang diajarkan di Darussalam Martapura. Imam Syekh Ibrahim Dasuki ini seorang wali kutub. Nah, Sidin menjabat wali kutub 50 tahun waktu Sidin hidup, pimpinan wali pada masanya. Mbah Sidin meninggal, ada yang waninya menggantikan kedudukan Sidin sampai 50 tahun kemudian pulang. Jadi Sidin termasuk yang memegang wali kutub terlama. Mbah Sidin meninggal, Sidin pulang tetap mimpin walaupun Sidin sudah meninggal. Nanti si Ibrahim Ad-Dasuki. Ujar Sidin dengan katanya, Talabu syekhi fi tariqin wajibun ala muridin walau kana min akabiril ulama'i. Artinya bermula menuntut ilmu tariqat, yakni ilmu tasawuf ini, maksudnya yang sifat 20, akhlak hati. Nah, itu wajib atas tiap-tiap murid, yakni atas tiap-tiap orang yang menjalani akan jalan akhirat, yang berkehendak kemenangan di dalam akhirat. Dan jikalau ia daripada sebesar-besar ulama pada mengetahui ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu sekalipun. Walaupun termasuk sudah ulama juga, tapi bidangnya lain ini, wajib belajar ini. Maka ngalih pian namun sudah tak mulai tadilik bulang nih tuh. Mahir hari-hari mengikuti tungkat khutbah. Tapi ada ingat belajar sifat 20 bahari yang bujur-bujur mendalam tuh nah, ilmu tarikatnya kada paham. Tangali sedikit anak belajar tuh. Napa aja? Gengsi. Ya kalau padahal hati-hati tuh. Sebab bila kada belajar ilmu tarikat langkah ini mawarisi suul khatimah. Walaupun ulama tadi orang alim, tapi lain di bidang sininya kada tuntung di bidang tauhid sifat 20 tuh. Piannya alhamdulillah benar berapa kali tamat sifat 20 sudah. Nggih. Ya kalau alhamdulillah benar. Dan dari karena inilah kata ulama kullu sufiyin faqihun walaysa kullu faqihin sufiyan. Tempat sufiyan di sini ada nah. Luar biasa jo sufiyan itu tertulis di kitab ya Allah. Kullu sufiyin faqihun walaysa kullu faqihin sufiyan. Artinya tiap-tiap sufi itu patut dinamakan faqih. Orang sufi itu ahli fikih juga. Dan tiada patut tiap-tiap faqih ahli fikih dinamakan sufi. Nah, orang sufi pasti sudah ulama fikih. Orang ulama fikih belum tentu dinamakan sufi. Yakni tiap-tiap ulama ahlu tasawuf, ahlu sufi itu ada kepadanya mengetahui ilmu fikih. Dan tiada lazim, artinya kada mesti ulama ahlul fikih itu mengetahui akan ilmu tasawuf. Karena ilmu fikih itu
Nah lah sidin si Abdul Sam Palimbang ini mau beranalogi aja kita, mau umpamakan. Karena ilmu fikih itu dimisalkan oleh ulama seperti kulit nyiur yang di luarnya. Dan ilmu tasawuf, yakni ilmu tarikat itu seperti kulit yang di dalamnya. Dan ilmu hakikat itu seperti isinya yang di dalam. Dan lagi patut dikatakan, diperumpamakan ilmu fikih itu seperti kulit nyiur, dan ilmu tasawuf itu yakni ilmu tarikat itu seperti isi nyiur, dan ilmu hakikat itu seperti minyaknya nyiur, santannya kita. Adapun itu perumpamaan aja Bang lah. Ketiganya penting. Karena penting makanya para ulama sufi itu fikih punnya mempelajari. Ada boleh kita tuh kulit aja, ada boleh. Kulit aja, baju aja, coba kan mati lanjang, orang gila orang sampat ya kalau. Hah? Jadi kulit aja. Ai pian kacang tuh lah, kan berkulit kada. Amun kulitnya kada ada di tanah pian aku nama makan. Ayo pikirkan harus. Gula batu, parmin, penting berkulit. Mun kada berkulit andaknya di tanah, aku napian malumo. Ayo. Nah, jadi kulit itu kada boleh dianggap remeh, penting. Mangga tuh, sudah berkupas berdahulu tuh, bandakan bagi kulitnya kedada. Siapa tuh ngantuk kari, yang linyak tuh siapa? Nong kari mengada berkulit. Nah, adapun kelebihan orang yang mengajar ilmu itu maka yaitu beberapa dalil, Quran dan hadis Nabi SAW dan perkataan ulama yang amat banyak jasidin. Nah ini, dan setengah daripadanya firman Allah Taala, waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Artinya dan supaya menakuti mereka itu akan kaumnya apabila kembali mereka itu kepada kaum mereka itu. Nah, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dan yang dimaksud di dalam ayat ini yaitu mengajar ilmu. Maksud ayat tadi, dan menunjukkan akan jalan akhirat. Nah, dan setengah daripada firman Allah Taala, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba litubayyinunnahu. Barisnya sedikit lah. Litubayyinunnahu linnasi wala taktumunahu. Artinya, dan pada ketika mengambil janji mereka itu yang ahli kitab, yang diberi akan mereka itu kitab, supaya menyatakan mereka itu akan yang di dalam kitab mereka itu bagi manusia. Artinya, nah, dan supaya jangan menyembunyikan mereka itu akan ilmu yang di dalam kitab mereka itu. Nah, itu arti dari Quran tadi lah. Dan kata Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, bermula makna ayat itu yaitu wajib orang yang diberi ilmu itu mengajarkan bagi manusia, dan haram menyembunyikan akan ilmu itu. Nah, tapi tergantung yang mendengar juga. Kada kawapang yang pandir terus kisahkan, terus pelajari, terus jadi nganga-nganga yang mendengar nih. Kada sesuai juga, sesuaikan juga ya kalau. Nah, sesuai yang mendengar juga. Dan tatkala membaca Rasulullah SAW akan ayat ini, nah maka bersabda ia dengan katanya, ma'atallahu aliman ilman illa akhadallahu alaihi minal mitsaqi ma akhadha 'alan nabiyyin ayyubayyinuhu linnasi wala yaktumuh. Artinya, tiada memberi Allah itu akan ulama akan ilmu, melainkan mengambil Allah Ta'ala atasnya daripada janjinya. Artinya bila orang tuh dialimakan Tuhan, sama artinya Allah sudah membuat perjanjian lawan orang itu, yaitu sebagaimana Allah mengambil janjinya atas segala nabi-nabinya, bahwa apa? Untuk menyatakan mereka itu akan ilmunya itu, maksudnya melajarakan ya kita bagi manusia, dan jangan menyembunyikan mereka itu akan ilmunya itu. Dan setengah daripadanya itu, makanya para ulama mengarang kitab sudah ya kalau. Nah, dan firman Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Artinya, suruh olehmu akan manusia kepada jalan Tuhanmu dengan ilmu hikmah dan pengajaran yang baik. Nah, maka ujar guru Bahari lah cara kita menyeru nih tuh para ulama tuh Bahari yang mengarang kitab tuh paling hikmah benar. Paling hikmah diantara yang hikmah tuh yang mengarang kitab. Dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW. Ini orang Bahari mengarang kitab, kita tahu ini membaca gingalih. Ya kalau
Apalagi mengarang bacanya ngalih. Dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW tatkala menyuruh ia akan Mu'adz ke negeri Yaman. Li ayyahdillahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Jadi ujar Nabi lawan Mu'adz bin Jabal nih. Oh Mu'adz ya Nabi, nyawa ke negeri Yaman lah. Di situ malah jadi orang di Yaman situ. Artinya sesungguhnya lalu Nabi pesan ya Nabi, wahai Mu'adz, bahwasanya Allah memberi hidayah dengan sebab engkau akan seorang laki-laki, yaitu terlebih baik bagimu daripada dunia dan barang yang ada di dalamnya. Jadi orang tuh dapat hidayah seikung laki-laki nih, bini-bini kasama seikung dapat hidayah gara-gara kita itu lebih baik daripada dunia lawan isi-isinya. Dikit lagi lah kita kancang ya Allah 60 malam Jumat ya Allah. Ini Mbak Isa pian mulik lain lagi perjuangannya pulang. naik gunung turun gunung. Dan sabda Nabi SAW, man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa utiya sawabu sab'ina siddiqan. Nah, artinya barang siapa belajar ilmu akan satu bab daripada ilmu, belajarnya satu bab, tapi niatnya karena berkehendak mengajarkan manusia, hendak menyampaikan kebaikan lawan manusia. Aku paham ini nya, aku ajarkan ke orang pulang. Niscaya diberi Allah akan dia pahala 70. Nah 7 itu tak talabihan sedikit lah, 70 gitu aja, 70 daripada pahala ulama yang siddiqin. Nah ya kalau. Dan sabda Nabi SAW, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ardi hatta namlata fi jahriha wa hatta al-huta fil bahri la yusalluna ala muallimin nasi al-khaira. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala dan segala malaikatnya dan isi 7 patala langit dan segala isi bumi hingga semut yang di dalam lubangnya dan hingga ikan yang di dalam laut, sesungguhnya mereka semua itu mengucap salawat atas orang yang mengajar akan manusia dengan kebajikan. Itu ya gurunya guring aja terus tuh kata bibi ibadah. Ada aja sudah yang memintakan ampun ya kalau. Jadi gurunya guring aja terus. Apa aja kata bibi ibadah aja. Aku minyak sudah bagi sepahala aja. Dan lagi sabda Nabi SAW, kalimatun minal khair yasma'uha al-mu'minu fayamalu biha wa yu'allimuha khairun lahu min ibadati sanatin. Nah, satu kalimat ya. Artinya satu kalimat daripada kebajikan yang mendengar akan dia oleh orang yang mukmin, lalu orang mukmin ini mengamalkan ia akan dia, lalu imbah mengamalkan diajarkannya pulang akan dia, yaitu terlebih baik baginya daripada berbuat ibadat setahun. Pian malah jari bini cara membaca salawat, ada caranya tuh. Lalu bini pian paham mengamalkan bini pian, lalu bini pian nih boleh ke rumah kuitannya dilajarkannya pengalaman kuitannya. Nah maka pian ini beribadah nang kaya beribadah satahunan. Ujar Nabi. Dan lagi sabda Nabi SAW, ini tablik pulang kisahnya ini, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin ilmin yuntafa'u bihi wa sadaqatin jariyatin wa waladin sholihin yad'u lah. Artinya apabila mati anak Adam niscaya putus segala amalnya yang kebaikan melainkan daripada 3 perkara, maka yaitu tiada putus yang 3 perkara ini. Pertama, ilmu yang memberi manfaat dengan dia, dan kedua sedekah jariyah yakni berbuat wakaf lillahi ta'ala, dan ketiga anak yang soleh yang mendoakan baginya. Dan lagi sabda Nabi SAW, ad-dallu 'alal khair kafailihi, ad-dallu 'alal khair kafailihi. Artinya bermula orang yang menunjuki akan manusia atas berbuat kebajikan itu, yaitu seperti orang yang berbuat kebajikan juga, yakni dapat pahala oleh orang yang menunjukkan akan kebajikan itu, yaitu seperti pahala orang yang berbuat akan dia. Nah kita memadahi orang menggawi, orang dapat pahala, kita dapat pahala juga. Dan lagi sabda Nabi SAW,
Dikit lagi lah tuh sampai terakhir nah, Faslus Tsani kedua. Tanggung ya Allah. Nah. Ujar Nabi ala khulafai rahmatullah ila wa man khulafauka qala alladzina yuhyuna sunnati tu yuhyuna sunnati wa yuallimunaha ibadallah wa yuallimunaha ibadallah. Artinya bermula segala khalifahku itu dapat rahmat. Jadi ujar Nabi, khalifahku itu dapat rahmat, penggantiku itu dapat rahmat. Maka ujar para sahabat, sambah sahabat, siapa khalifahmu ya Rasulullah? Maka sabda Nabi SAW, khalifahku itu yaitu mereka yang menghidupkan akan jalan agamaku dan mengajarkan dia akan hamba Allah. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, barang siapa menceritakan suatu hadis Nabi SAW maka diamalkan oleh orang akan dia, maka dapat baginya seperti pahala orang yang mengamalkan akan dia. Dan kata Mu'adz bin Jabal, bermula belajar ilmu karena Allah Ta'ala itu yaitu kebajikan, dan menuntut ilmu itu ibadah, dan mendaras ilmu artinya mengulang-ulang ilmu di rumah itu tasbih, dan bertanya ilmu itu adalah seperti perang sabil, dan mengajarkan ilmu baginya orang lain yang jahil itu adalah sedekah, dan memberikan ilmu bagi ahlinya itu adalah qurbah, yakni menghampirkan dirinya kepada Allah. Dan lagi ilmu itu al-anis bil wahdah. Arti al-anis itu yakni menjinakkan seseorang ketika dalam keadaan sendiri. Al-anis bil wahdah. Orang tuh bila seorangan kada ilmunya maungut mahayabang, ujung-ujungnya bergantung di pohon lombok tuh. Nah ya kalau frustasi aja kita. Tapi mau orang walaupun masalah kayak apa aja maungut seorangan kada apa-apa. Ilmunya ada. Nah, jadi ilmu ini menemani dikala sendiri waktu berduka. Dan ilmu menunjukkan atas yang disukai dan yang dibenci. Gara-gara ilmu kita tahu mana yang harus disukai, mana yang harus dibenci. Dan lagi ilmu itu menerangkan jalan kepada surga dan menghidupkan ia akan mati hati. Nah, hati mati dapat hidup karena ilmu. Hati mati daripada butanya, dan menerangkan akan hati daripada gelapnya, dan menguatkan badan daripada doibnya, dan menyampaikan ya seseorang pada martabat orang yang abrar. Arti abrar itu nah nomor satu ya kalau yakni orang yang kuat berbuat ibadah, dan meninggikan ia akan derajat seseorang, derajatnya bertinggi, dan memikirkan akan ilmu itu yaitu menyamai puasa sehari-hari, hari-hari pian tapakur tentang ilmu, kada paham lo pian memikirkan. Belajar tadi kan kada paham pian pikirkan kayak apa jepen yang sebujurnya nih memikir, akhirnya paham. Nah itu seperti orang puasa seharian. Dan mendaras ilmu artinya mengulang-ulang ilmu itu menyamai akan beribadah semalaman. Setempat jepian nah duduk tak goreng sama kayak ibadah semalaman tak. Memikirkan ilmu tadi nih. Dan dengan dia, maksud dengan dia ini dengan ilmu, maka benarlah taat kepada Allah Ta'ala. Tambahi benar tertinggal situ. Dan dengan dia, maksudnya dengan ilmu, jadi benarlah taat kepada Allah Ta'ala. Dan dengan dia, dengan ilmu maksudnya benarlah mengesahkan Allah Ta'ala. Dan dengan dia ilmu, mengetahuilah dia akan haram dan halal. Dan dengan ilmu jadi sahlah amalnya. Dan dengan ilmu dapat kemenangan di dalam akhirat. Dan dengan ilmu lepas daripada api neraka jahanam. Demikianlah riwayat daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Insyaallah pertemuan akan datang Al-Faslus Tsani, bab pasal yang kedua, fi adabil muta'allim wal muallim, adab penuntut ilmu dan adab pengajar ilmu. Ini penting benar nih kan, insyaallah. Kita baca ratib dulu. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وموالاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاء الراتب وشيخ علي بن عبد الله ورسول إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاء رسولهم وفرعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير.
يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلبي وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا بركاتنا وصحب الراتب قطب الأنباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن المعتصم إلى روح سيدنا علي ابن عبد الله برسوم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد
إلى الأقدس وصلهم وفرعهم ودابل الحقوق إليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وعبدنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد مجبر عنيد وجعان وضبغ ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حدنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وعوص الوهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وخصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.